Katanya ini sebagai peserta aktif JKN itu baru bisa membuat SIM gitu Bu. Apakah ini alasannya apa Bu? Pada awal berdirinya BPJS itu sudah ada PP 86 tahun 2013. Nah, kami lahir tahun 2013 sudah disusun di mana nanti untuk mendorong masyarakat ini memiliki JKN itu ada terkait dengan sanksi layanan publik. Kita uji coba dulu dalam artian kita implementasi tapi dalam tanda petik uji coba. Artinya tidak mandatori. Jadi SIM ini sudah dipersyaratkan tetapi belum mandatori. Kalau mereka misalnya belum terdaftar hanya menunjukkan saja atau menunjukkan dulu bahwa dia mendaftar atau bukti pendaftaran, ini bisa SIM-nya bisa tetap diproses. Artinya tetap bisa diproses. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwa sejak tanggal 1 November sudah dimulai uji coba nasional, yaitu adanya syarat sebagai peserta aktif JKN untuk membuat SIM. Nah, kini sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan Ibu Aminah Pamikatsih sebagai analis perluasan dan kepatuhan pendaftaran peserta BPJS Kesehatan Kepwil 6. Baik Ibu, gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk kita mengobrol gitu ya. Boleh menyapa Tribuners dulu Ibu? Boleh. Assalamualaikum Tribuners, selamat sore dengan saya Ami, ya, analis Keterlibatan Wilayah 6 terkait perluasan dan kepatuhan pendaftaran peserta. Baik, nah ini lagi heboh ya Bu ya, karena ini kan pada awal bulan November, pada tanggal 1 sudah dimulai uji coba nasional ya Bu ya. Saya baca di berita itu katanya ini sebagai peserta aktif JKN itu baru bisa membuat SIM gitu Bu. Apakah ini alasannya apa Bu? Sangkut pautnya gitu mungkin dari BPJS Kesehatan gitu, sangkut pautnya dengan pembuatan SIM sendiri, alasannya itu apa Bu? Oh iya. Sebelumnya gini Mbak Reta, jadi ini terkait dengan SIM ini sebenarnya bukan serta-merta baru aja gitu enggak ya. Jadi sebelumnya pada awal berdirinya BPJS itu sudah ada PP 86 tahun 2013. Nah, kami lahir tahun 2013 sudah disusun di mana nanti untuk mendorong masyarakat ini memiliki JKN itu ada terkait dengan sanksi layanan publik. Nah, ternyata 1 dekade kemudian baru terimplementasi ya. Salah satunya adalah terkait dengan SIM seperti itu. Berarti bukan serta-merta langsung adanya peraturan ini gitu ya Bu ya. Oh ternyata ada latar belakangnya gitu. Sudah lama bahkan sebelum BPJS ini lahir kan per 1 Januari 2014. Ini PP-nya itu 2013. 2013. Oke, berarti sekarang 2024. Ya sudah mulai diberlakukan. Nah, namun untuk saat ini belum menjadi mandatori gitu ya Bu ya, untuk pembuatan SIM itu harus terdaftar sebagai peserta JKN gitu ya Bu ya. Kan itu belum menjadi mandatori nih Bu. Nah, ini kapan BPJS Kesehatan menargetkan ini Bu, persyaratan ini akan diberlakukan secara penuh? Kapan kira-kira? Jadi begini Mbak, terkait dengan pembuatan SIM itu sendiri ya, maksudnya sebelum terintegrasi kan ada berbagai kanal layanan ya. Nah, ada yang lewat bis misalnya seperti itu ya. Kemudian ada online, mereka juga di Polri membangun sistem online ya. Jadi tidak perlu kemana-mana. Kemudian ada yang lewat Satpas mereka seperti itu. Jadi, nah dari itu diintegrasikan dulu, kemudian baru istilahnya diintegrasi lagi dengan sistemnya BPJS. Nah, terkait dengan menuju ke sana, tentunya kan perlu proses panjang ini. Adanya uji coba dulu. Ada beberapa sistem yang tentunya tidak langsung klik gitu ya ibaratnya. Nah, ini kita uji coba dulu dalam artian kita implementasi tapi dalam tanda petik uji coba. Artinya tidak mandatori. Jadi SIM ini sudah dipersyaratkan tetapi belum mandatori. Jadi masih istilahnya ya manual ya kalau kita pakai portal tetap proses SIM-nya berjalan seperti biasa. Kemudian yang penting mensyaratkan JKN. Nah, seperti itulah. Seperti apa nanti JKN-nya juga dengan kita portal, kita cek seperti itulah nanti baru SIM berproses. Kemudian kenapa tidak mandatori? Itu artinya
kalau mereka misalnya belum terdaftar hanya menunjukkan saja atau Ya. menunjukkan dulu bahwa dia mendaftar atau Ya. bukti pendaftaran, ini bisa SIM-nya bisa tetap diproses. Oke. Artinya tetap bisa diproses. Artinya ya Bu ya, masih bisa Iya. diproses. Oke, Kemudian kapan mentargetkan tadi ya? Ya. Jadi ini sedang dibangun sistem bridging-nya paling lambat semester 1 2025. Semester Iya. 1 2025. Berarti ini Iya. sekarang udah akhir tahun, berarti tahun depan sebentar lagi beberapa bulan betul. lagi ya Bu ya. Ini kita bangun bridging-nya dulu baru nanti mandatory. Kalau Oke. sudah siap. Baik, seperti yang dijelaskan Ibu tadi bahwa untuk saat ini ketika peserta belum terdaftar sebagai JKN aktif gitu ya, tapi ingin membuat SIM, itu berarti bisa berjalan beriringan keduanya Bu ya. Berarti Betul, SIM-nya iya. bisa diproses dan si peserta juga sembari membuat pengaktifan Iya, JKN ini ya Bu iya, ya. betul. Oke, berarti masih berjalan keduanya gitu Bu. Nah ini sering terjadi kalau semisal peserta ini belum melunasi nih Bu. Kan banyak yang sering saat ini mengabaikan pembayaran gitu kan, masih banyak aware kita sebagai untuk membayar mengeluarkan uang itu kan eman ya Bu ya. Nah ini padahal juga adanya apa tuh namanya? Adanya timbal balik yang diberikan kepada pemerintah ya Bu ya. Tapi kita sebagai manusia untuk mengeluarkan itu agak sedikit niatnya itu susah gitu Bu. Nah ini untuk hutang-hutang ataupun pembayaran yang menunggak gitu Bu. Apakah masih bisa mengikuti alur pembuatan SIM ini Bu, untuk kedepannya Bu? Iya, masih bisa Mbak. Jadi untuk peserta menunggak itu kan ada beberapa kriteria ya. Oke. Jadi nanti kita sampaikan kepada pesertanya, kira-kira misalnya tunggakannya sekian gitu kan. Nanti apakah segera dilunasi atau tidak. Maksudnya kalau memang biasanya terkait kemampuan ya, Oke. kemampuan membayarnya. Kalau memang istilahnya tunggakannya kecil, sebelumnya mungkin biasanya masih mampu langsung melunasi, bukti pembayaran lancar, nanti langsung SIM. Oke. Tapi apabila mohon maaf nih, kita kan ada yang tunggaknya sampai 12 bulan Yeah. gitu. Nah, ini misalnya kok saya keberatan, Yeah. ini gimana solusinya? Nanti kami ada program rehab ya. Jadi Oke. pembayaran saya bertahap. Nah, nanti ada kesepakatan dengan kantor cabang kami atau tim istilahnya penagihan itu mau dibayar dicicil berapa kali. Oh. Nah, di situ nanti kan dia terregister sebagai peserta program rehab. Ya. Nah, bukti bahwa dia telah mendaftar di rehab itu nanti istilahnya sebagai bukti bahwa proses SIM-nya tetap dijalankan. Gitu. Oke, nah Seperti jadi itu. para Tribuners ini yang menunggak pembayarannya selama beberapa bulan gitu ya, mungkin gara-gara aduh aku nggak sakit nih gitu, jadi kayak mengabaikan Iya, gitu Bu. betul, Jadi itu jangan, tetap kita mempunyai kewajiban membayar iuran setiap bulan sesuai dengan kelas 1, 2, 3 masing-masing juga beda ya Bu Iya, ya harganya. Dan itu tenang, kalau semisal Tribuners itu ingin membuat SIM, mungkin SIM-nya habis gitu ya, jadi bisa adanya program apa namanya itu tadi? Program rehab. Jadi bisa dicicil gitu ya Bu ya. pembayaran Oke, jangan khawatir Tribuners. Jadi bisa dicicil untuk pembayarannya. Yang terpenting kita sebagai warga Indonesia jangan mengabaikan kewajiban kita untuk membayar iuran BPJS gitu ya Bu ya. Oke, nah ini selanjutnya Ibu. Ini dari data ya Bu ya. Ini di Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa tingkat keaktifan peserta JKN ini masih rendah gitu Bu. Nah ini apa saja faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat keaktifan dan bagaimana BPJS Kesehatan berupaya untuk mengatasinya? Monggo Bu. Iya. Gini Mbak, kalau terkait dengan keaktifan peserta itu kan peserta JKN itu dari berbagai lapisan masyarakat ya tentunya. Ada yang pertama, mohon maaf, penduduk yang tidak mampu. Nah, dia itu biasanya masuk dalam segmentasi penerima bantuan iuran. Oke, itu yang tidak membayar sama sekali ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, itu ditanggung oleh APBN. Iya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penduduk tidak mampu lagi yang menggunakan APBD pemerintah daerah. Kemudian ada yang tadi mandiri yang dalam tanda petik mungkin ada yang menunggak karena dia bayar sendiri. Iya, bayar sendiri ya Bu, Nah, betul. Kemudian ada ASN, TNI Polri dan sebagainya, ada pensiunan, ada pekerja swasta. Nah, seperti itu. Pekerja swasta itu seharusnya ditanggung oleh pemberi kerja. Yang memberi kerja itu menanggung dirinya. Iya, Seperti itu. Lalu ditanyakan, kenapa kok keaktifannya berkurang? Nah, ini yang pertama memang Mbak, jadi untuk PBI, APBN, yang segmen penerima bantuan iuran itu dari pemerintah sedang mengadakan cleansing. Cleansing itu di mana yang penerima bantuan itu harus yang benar-benar menerima. Sasarannya harus tepat gitu ya Bu ya. Oke. Jadi seperti itu sehingga
ini kami dinonaktifkan dengan kriteria misalnya dalam satu keluarga itu sudah ada pekerja penerima upahnya. Nah, yang dia kan sudah terrekod bahwa setiap bulan dia menerima gaji ini. Nah, sehingga dalam satu keluarga itu dinonaktifkan. Maksudnya satu keluarga gitu ya, Bu? Iya, satu keluarga. Bukan satu NIK ya? Ya. Jadi satu keluarga gitu. Jadi otomatis ya ini cleansing ini dilihat semua yang ada pekerjanya tadi ini dikeluarkan dari penerima bantuan iuran. Nah, ini yang kemudian otomatis ini ya berkurang ini, dan di Jawa Tengah ini khususnya itu segmen terbesar. Jadi ketika dia dibersihkan gitu ya, jadi berdampaknya cukup signifikan gitu, cukup signifikan untuk berimbas kepada seolah-olah kok keaktifannya rendah. Betul. Nah, di satu sisi kita harus mencari penggantinya dengan mencari warga yang tentunya lebih berhak mendapatkan itu. Betul. Ya, Bu, ya. Jadi mungkin bisa diambil dari data kemiskinan ekstrim atau DTKS yang level paling bawah lagi. Karena ini dianggap sudah mampu, harus kita ganti. Nah, kita kerjasama dengan Dinsos. Ini untuk upaya pengaktifan di PBI APBN. Baik. Yang kedua terkait dengan APBD itu kan juga terkait dengan ketersediaan anggaran, Mbak. Dari masing-masing Pemda kan beda-beda nih anggarannya, ada yang Pemda kaya, kemudian Nah, ini terkait dengan kecukupan anggaran, maka dia karena anggarannya terbatas, maka ada beberapa yang dinonaktifkan tadi. Nah, ini harapan kami, kita juga advokasi kepada Pemda untuk mengalokasikan dana kesehatan ini adalah kebutuhan dasar, sehingga bisa minimal mempertahankan di kuota yang kemarin, sehingga tidak banyak terjadi nonaktif. Itu yang salah satu untuk APBD. Tapi kita juga mengedukasi pada masyarakat, kalau bisa ya jangan mengandalkan bantuan gitu. Kesehatan adalah ya dari kita sendiri, investasi kita sendiri. Betul, Ibu. Jadi bagaimana kita bisa berdiri pada diri kita sendiri. Itu yang salah satu yang untuk edukasi pada masyarakat. Yang ketiga adalah terkait dengan mandiri menunggak yang tadi, yang dia itu ya kita sampaikan bahwasanya ada program tadi rehab, kemudian bagaimana kesadaran lagi. Betul. Kalau memang mereka masyarakat ini sudah tahu bahwa kesehatan itu penting, maka dia akan memprioritaskan bahwa itu sebagai kebutuhan inti atau prioritasnya tinggi gitu lah. Jadi ini yang kita bangun di situ. Harus terutama juga kesadaran dari diri sendiri ya, Bu ya. Kadang suka lupa kalau kita lagi seneng itu kita lupa, Bu, dan sering mengabaikan. Itu jangan Tribuners. Kita harus wajib membayar iuran dan kewajiban kita ya, Bu ya. Oke, baik. Ini Bu, kita ngobrol. Ini kan BPJS dengan SIM online. Nah, ini apakah di kemudian mungkin ada syarat untuk layanan perbankan ataupun perizinan lainnya sebagai peserta JKN aktif, Bu? Jadi kembali lagi Mbak tadi terkait dengan PP 86 tahun 2013 dulu ya. Jadi itu memang sebenarnya ada beberapa layanan publik yang istilahnya nanti mau dikoneksikan dengan JKN ya. Terkait bahkan nanti terkait dengan contohnya yang sudah nanti SIM, SKCK, kemudian kemarin IMB, izin tender proyek dan sebagainya. Ini ada beberapa di mana itu sebenarnya nanti sinkron. Nah, kemarin kenapa ini dipercepat itu dengan Inpres 1 itu tahun 2022 itu jadi untuk mempercepat implementasinya karena kan PP-nya juga udah keluar 2013 satu ya. dekade ini baru. Nah, ini kemudian yang istilahnya dari masing-masing kementerian lembaga ini yang mengimplementasikan salah yang paling terkini ini adalah dari Polri. Gebrakannya adalah yang kemarin ada SKCK, kemudian ini SIM ya. Itu. Berarti SKCK terlebih dahulu yang sudah diberlakukan, lalu sekarang SIM. Berarti Polri juga ikut serta ya, Bu ya dalam ini ya, Bu. Baik. Ini Bu selanjutnya, Bu. Ini strategi BPJS Kesehatan dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat di daerah pedesaan atau daerah yang internetnya itu susah ya, Bu. Ini mengenai pentingnya JKN dan Perpol nomor 2 tahun 2023. Ini gimana, Bu? Jadi terkait dengan JKN mungkin di desa-desa gitu ya. Iya, betul. Kami ada rekrut mulai tahun 2023 kita uji coba program agen pesiar. Agen pesiar namanya. Betul. Agen pesiar itu yang nanti itu berada di pelosok desa-desa lah, mereka yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pendaftaran maupun keaktifan peserta tadi. Di satu sisi juga kami juga ada namanya kader JKN. Kader JKN, baik. Saya juga udah mengetahui itu Bu, kader JKN. Kader JKN itu terutama ngopiak-opiak, mendorong yang nunggak-nunggak ini. Ayo bayar. Kader JKN. Nah, kemudian kami juga menggandeng Dispermasdes, kemudian Pak
kepala desa dan beserta jajaran sebagai corong utama lah ya, yang bagaimana mereka mengedukasi untuk masyarakat. Kemudian ada juga BPJS keliling, di mana situ kita sudah mapping mana sih tempat-tempat yang akan kita kunjungi lah. Itu akan secara terjadwal kita koordinasi dengan Pak Camat ya, Pak Camat, kemudian Pak Kepala Desa, Pak besok saya di titik ini seperti itu, sehingga nanti diinformasikan ke masyarakat yang membutuhkan layanan di situ ya sudah tidak perlu jauh-jauh ataupun barangkali memang koneksi internet tidak juga, ada gitu ya. Betul. Nanti kita bantu seperti itu. Luar biasa, dari BPJS Kesehatan ini sudah memberikan fasilitas ataupun kader JKN tadi ya Bu ya. Bagi yang kesusahan internet bukan menjadi alasan untuk tidak aktif sebagai peserta JKN gitu ya Bu ya. Soalnya kadang aduh nggak ada sinyal Bu, nggak punya pulsa Bu, nggak punya pakai data. Itu alasan-alasan untuk yang nggak ada sinyal gitu ya Bu ya. Itu bukan menjadi alasan untuk saat ini Tribuners begitu. Baik Ibu Aminah, selanjutnya ini sebagai bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan BPJS terhadap uji coba nasional ini ya Bu ya, implementasi Perpol nomor 2 tahun 2023 ini Bu. Jadi kalau untuk Perpol sendiri kan masih per 1 November ya, 1 November ya, implementasi secara nasional. Jadi kemarin dari tanggal 1 sampai 9 itu kita pendampingan di titik-titik layanan SIM. Kita tempatkan petugas di situ. Di situ kita cek berapa sih peserta yang tidak aktif, kemudian belum mulai JKN atau sudah punya tapi menunggak dan sebagainya ya. Kita identifikasi. Jadi kita prosentase lah, nanti tentunya akan pada saat kita kasih waktu lah ya, istilahnya kira-kira 2 minggu nanti kita cek lagi apakah pesertanya aktif atau belum. Seperti itu. Jadi kita sementara evaluasinya seperti itu, dan nanti akan ada pertemuan antara BPJS dengan pihak kepolisian untuk setiap periodik ya untuk melihat. Jadi artinya kalau memang ditemukan ya minggu ini katakanlah ada 200 yang tidak aktif, tentunya kan 2 minggu lagi apakah masih tetap 200 apa malah 300? Jadi kita upaya mencatat BNBA-nya, BNBA itu sehingga mengawal, karena kalau secara jumlah saja kan nggak bisa menjawab karena nanti ternyata tidak aktif yang dari yang lain gitu kan. Seperti itu. Berarti saat ini juga BPJS melakukan pendampingan ke titik-titik yang sudah ada tadi ya Bu ya, untuk mengevaluasi seberapa banyak peserta yang belum terdaftar gitu ya Bu ya. Luar biasa. Untuk saat ini gimana Bu progresnya? Apakah masih banyak peserta yang belum aktif? Kemarin masih ada ya sekitar 20% ya, secara ini ya tercatat ya, karena kita kemarin untuk yang laporan itu yang dari titik layanan yang kita pantau ya, karena memang kayak di Semarang sendiri ada 8 titik. Nah kita itu saking SDM kita tentu tidak memenuhi, jadi kita keliling di sini berapa jam sambil kita sampaikan juga kepada tim layanan SIM yang dari kepolisian. Nah sehingga karena tadi masih sifatnya masih manual, belum ter-bridging, sehingga yang terekod saja, jadi terekod saja. Ya kemarin masih ada, tapi sebagian besar memang aktif karena memang kita sudah kampanyekan, sudah kita informasikan, jadi keluar-keluarkan ya Bu. Betul, bahwa nanti syaratnya ABCD, syaratnya ini, sehingga mereka begitu datang itu sudah mempersiapkan persyaratannya, minimal ada screenshot JKN atau dia menunjukkan mobil JKN-nya waktu. Boleh ya Bu boleh. Mobil JKN-nya ditunjukkan seperti itu, sehingga kalau warna biru kan aktif tuh, kalau merah seperti itu. Karena kami juga diberikan masukan dari Polri, hati-hati dengan antrian. Artinya bagaimana mengantisipasi pengecekan ini supaya tidak terjadi antrian. Itu tetap dipikirkan juga Bu ya, antrian itu. Jangan sampai kita antrian kemudian menjadi lama lah ya. Nah, ini kita menghindari hal tersebut sehingga kita bagaimana memetakan itu sebelumnya gitu. Baik, luar biasa. Ini yang terakhir Ibu. Ini harapannya dan pesan kepada masyarakat Indonesia mungkin yang belum membayar tagihan BPJS ataupun kesadaran untuk saat ini pembuatan SIM sudah ada syarat aktif untuk menjadi peserta JKN gitu ya Bu ya. Monggo Bu diberikan kepada Tribuners. Halo Tribuners, karena telah diimplementasikan per 1 November terkait dengan pembuatan SIM, saya yakin semua lapisan masyarakat ayah, ibu, adik, kakak barangkali itu semuanya membutuhkan SIM sehingga mungkin monggo untuk dilihatlah JKN-nya seperti apa, karena salah satu syarat untuk pembuatan SIM adalah keaktifan pesertaan. Yang penting bukanlah syaratnya ya, tapi memang
terkait dengan jaminan kesehatan itu sangat penting karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit. Tapi semoga semua Tribuners sehat selalu. Amin, luar biasa Ibu, terima kasih waktunya. Semoga dengan ini Tribuners semua langsung sadar, oh iya aduh belum bayar yang bulan-bulan kemarin gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir, semoga Ibu sehat selalu. Baik, Tribuners, saya Reta Sunarto pamit undur diri dan sampai jumpa, bye-bye.